Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada video praktikum IPA di SD kali ini yaitu tentang pencemaran lingkungan, pengaruh larutan deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Renia Rianti dengan NIM 857476895, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Maria Canda Sutaja, UPPJJ Bandung, Universitas Terbuka. Baik, langsung saja kita ke pembahasan dan percobaan. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 8 botol plastik yang sudah dipotong atasnya, sendok, gunting, alat tulis, kacang hijau secukupnya, kertas saring atau tisu, kapas, deterjen bubuk, air secukupnya, kertas aluminium foil, dan 8 cup untuk puding yang sudah dikasih label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol. Untuk langkah percobaannya yaitu pertama-tama kita siapkan dulu larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, serta larutan kontrol yang merupakan air ledeng atau PDAM. Lalu simpan cairan dengan gelas plastik yang telah dilabeli sebagai label 1 100%, label 2 50%, label 3 25%, label 4 12,5%, label 5 6,25%, label 6 3,1%, dan label kontrol atau air ledeng. Untuk cara menyediakan larutannya yaitu kita larutkan 1 sendok deterjen bubuk ke dalam botol yang berisi air PDAM hingga 600 ml, kemudian dituangkan ke dalam botol yang berlabel 100% sebanyak 500 ml. Kemudian sisa larutan deterjen yang 100%-nya ditambahkan air ledeng sebanyak 600 ml, lalu dituangkan ke dalam botol yang berlabel 50% sebanyak 500 ml. Terus selanjutnya sisa larutan deterjen 50%-nya ditambahkan air sebanyak 600 ml, kemudian dituangkan ke dalam botol yang berlabel 25%. Kemudian sisa larutan deterjen 25%-nya ditambahkan air ledeng lagi sebanyak 600 ml, kemudian dituangkan lagi ke dalam botol yang berlabel 12,5%. Kemudian larutan sisa deterjen 12,5%-nya ditambahkan lagi air ledeng sebanyak 600 ml, lalu tuangkan ke dalam botol yang berlabel 6,25%. Setelah itu sisa larutan deterjen 6,25%-nya ditambahkan lagi air ledeng sebanyak 600 ml, kemudian tuangkan ke dalam botol yang berlabel 3,1%. Dan untuk botol yang berlabel kontrol tinggal masukkan saja air ledeng sebanyak 500 ml. Kemudian sediakan 7 cup plastik lalu diberi label kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%. Masing-masing diberi kertas saring atau tisu. Lalu ambil kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Kemudian masukkan kacang hijau ke dalam cup yang sudah diberi kertas saring atau tisu. Dan ambil 10 butir lalu rendam dengan larutan 100%. Kemudian ambil 10 butir lalu rendam dengan larutan 50%. Kemudian ambil 10 butir lagi lalu rendam dengan larutan 25%. Selanjutnya ambil 10 butir lagi lalu rendam dengan larutan 12,5%. Kemudian
ambil 10 butir lagi, lalu rendam dengan larutan 6,25%. Kemudian ambil 10 butir lagi, lalu rendam dengan larutan 3,1%. Yang terakhir, ambil 10 butir lagi, lalu rendam dengan larutan kontrol. Aturlah kacang hijau dalam cup plastik dengan label yang sesuai. Atur yang baik agar helium mengarah ke bawah. Kemudian tutup ketujuh cup plastik tadi dengan kertas aluminium foil hingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan, ukurlah panjang akar dengan mistar dari luar gelas piala. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada pengamatan 2 hari atau 48 jam tidak tumbuh akarnya 0, mm, dianggap kacang hijau itu mati. Kemudian catatlah hasil pengamatan pada lembar kerja tabel 2.10. Kemudian buatlah grafik rata-rata pertumbuhan kacamba per konsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam dengan menggunakan warna yang berbeda. Pengamatan hari ke-1 24 jam. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean. Berikut ini hasil pengamatan pada hari pertama, yaitu 24 jam. Hasilnya pada larutan deterjen 100%, biji kacang hijau tidak dapat tumbuh. Pada larutan deterjen 50%, akar kacang hijau ada beberapa yang tumbuh dengan panjang 3 mm. Pada larutan deterjen 25%, akar kacang hijau ada beberapa yang tumbuh dengan panjang 5 mm. Pada larutan deterjen 12,5%, akar kacang hijau ada beberapa yang tumbuh dengan panjang 8 mm. Pada larutan deterjen 6,25%, akar kacang hijau ada beberapa yang tumbuh dengan panjang 10 mm. Pada larutan deterjen 3,1%, akar kacang hijau ada beberapa yang tumbuh dengan panjang 12 mm. Pada larutan air kontrol, akar kacang hijau ada beberapa yang tumbuh dengan panjang 15 mm. Pengamatan hari kedua 48 jam. Berikut hasil pengamatan pada hari kedua, yaitu pada larutan deterjen 100%, ada beberapa biji kacang hijau yang dapat tumbuh, tapi panjang akarnya hanya 5 mm. Pada larutan deterjen 50%, akar kacang hijau yang tumbuh bertambah panjang jadi 7 mm. Pada larutan deterjen 25%, akar kacang hijau bertambah panjang menjadi 9 mm. Pada larutan deterjen 12,5%, akar kacang hijau bertambah panjang menjadi 12 mm. Pada larutan deterjen 6,25%, akar kacang hijau bertambah panjang menjadi 13 mm dan ada beberapa kacang hijau yang mulai tumbuh. Pada larutan deterjen 3,1%, akar kacang hijau bertambah panjang menjadi 14 mm dan ada juga yang kacang hijau yang mulai tumbuh. Sedangkan pada larutan air kontrol, akar kacang hijau bertambah panjang menjadi 17 mm dan tumbuhnya juga bertambah lebih banyak. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil pengamatan terhadap deterjen adalah
bahan kimia untuk digunakan membersihkan pakaian. Deterjen terdiri dari berbagai komponen, termasuk surfaktan, builder, dan pengawet. Deterjen dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau dalam beberapa cara, yaitu menghambat perkecambahan. Deterjen dapat menghambat perkecambahan kacang hijau dengan menggunakan proses penyerapan air oleh biji. Menghambat pertumbuhan tanaman. Deterjen juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman kacang hijau. Hal ini karena deterjen dapat merusak jaringan tanaman. Selain itu, mempengaruhi kualitas tanaman. Deterjen juga dapat mempengaruhi kualitas tanaman kacang hijau. Hal ini karena deterjen dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil, daunnya berwarna pucat, dan buahnya kecil. Itulah video praktikum IPA kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.